Perkenalkan, nama saya Fizahra Hafizah dari SMP 204. Saya di sini akan mempresentasikan modul 13, yaitu tentang menyempurnakan kelas model desain. Next. Tujuannya yang pertama itu memperbaiki atribut model domain, yang kedua memperbaiki hubungan model domain, yang ketiga memperbaiki metode model domain, yang keempat mendeklarasikan konstruktor dari model domain, yang kelima mempengaruhi perilaku metode, yang keenam membuat komponen dengan interface. Peta proses. Nah, dari awal pembelajaran sekarang kita berada di model solusi, yaitu setelah kita melakukan model arsitektur dan model desain, baru kita ada di model solusi. Memperbaiki atribut model domain. Atribut mencakup berikut. Yang pertama itu menyempurnakan metadata atribut. Yang kedua, memilih tipe data yang sesuai. Yang ketiga, membuat atribut turunan. Yang keempat, menerapkan enkapsulasi. Menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup berikut. Yang pertama, nama. Yang kedua, visibilitas. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, multiplicitas. Yang kelima, nilai awal. Dan yang terakhir, kendala. Itu one of changeable, adenoly, or frozen. Berikut merupakan bagaimana menyempurnakan metadata atribut. Memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari yang pertama transparansi perwakilan, yang kedua waktu komputasi, yang ketiga ruang komputasi. Sekian presentasi dari saya. Pertanyaannya, deklarasi atribut dalam diagram kelas UML itu kan ada beberapa. Udah? Silakan lanjut, Dr. Iqbal. Selanjutnya saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 12021844267. Pada slide ini menjelaskan tentang cara memilih data yang tepat. Di sini terbagi menjadi 5 tipe data. Yang pertama itu ada string. Tipe data ini memerlukan pemetaan antara representasi UI dan penyimpanannya atau database-nya. Kemudian yang kedua itu ada long. Tipe data ini menghemat ruang, tapi tidak cukup untuk mewakili nomor telepon yang besar dan luas. Contohnya seperti nomor internasional. Yang ketiga itu ada phone number. Objek nilai adalah kelas yang memiliki data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Yang keempat itu ada char array. Tipe data ini mirip dengan string, tapi tidak menambahkan nilai. Yang kelima itu ada in array. Tipe data ini menghemat ruang, tetapi tidak representasional transparan. Kemudian di sini slide ini membahas tentang membuat turunan atribut. Masuk ke gambarnya, berikut adalah contoh dari kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal. Dari analisisnya itu merupakan pelanggan atau hasil analisisnya nama depan, nama belakang. Kemudian dari desain, pelanggan itu menjelaskan dengan tipe datanya, kemudian refines ke analisis. Next. Kemudian untuk menerapkan enkapsulasi, ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah jadikan sebuah atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua ditambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Kemudian yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Berikut adalah contoh dari enkapsulasinya.
Yang bagian bawahnya itu ada berupa asesor dan mutatornya. Kemudian untuk pada slide ini membahas tentang perbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain. Contoh terutamanya dalam pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian seperti jenisnya, terbagi menjadi 3, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Yang kedua itu ada arah traversal yang disebut dengan navigasi. Yang ketiga itu ada asosiasi yang berkualitas. Yang keempat, mendeklarasikan metode manajemen asosiasi. Yang kelima, menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak. Dan yang terakhir, menyelesaikan kelas asosiasi. Kemudian jenis hubungan. Jenis hubungan ini ada terbagi menjadi 3 seperti sebelumnya. Ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Untuk asosiasinya, hubungan semantik antara 2 atau lebih mengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Berikut dari bagian desain menghubungkan dengan bagian analisisnya. Udah selesai. Pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, sebutkan 3 macam jenis hubungan. Dan selanjutnya, nama saya Muhammad Afif Rizky, dengan NIM 12021842227 akan meneruskan presentasi tadi. Sekarang lanjut ke bagian pengumpulan. Suatu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian komponen. Bisa dilihat gambarnya, reservasi kamar, terus ada customer juga menuju kamar. Terus ada komposisi, bentuk pengumpulan yang membutuhkan contoh bagian termasuk paling banyak satu komposit sekaligus, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab untuk pembuatan dan penghancuran bagian. Dikutip dari OMG paket page 540. Bisa juga dilihat gambarnya, reservasi, pembayaran, ada reservasi kembali dengan bagian desain, ya ada payment, access source, dan mutators, dan ada pembayaran juga. Setelah itu navigasi. Panah navigasi menunjukkan arah objek traversal dalam runtime. Bisa dilihat hubungan implisit 2 arah, contohnya seperti itu. Terus hubungan eksplisit ada 2 panah, dan hubungan eksplisit searah. Ada satu panah menuju kemana. Selanjutnya ke navigasi kembali. Kadang di analisis, kamu tidak mengetahui apa arah software akan butuhkan untuk navigasi asosiasi. Masalah ini bisa diatasi di desain. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat gambar reservasi bagian analisis pembayaran, terus ada desain reservasi pembayaran dengan panah yang lebih berbeda. Terus asosiasi yang berkualitas. Dalam one-to-many atau many-to-many asosiasi, seringkali berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Bisa juga dilihat gambarnya, contohnya di analisis juga ada ruangan lagi ke properti dengan panah yang lebih berbeda, dan juga desain, ada yang panahnya lebih berbeda kembali. Terus metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 case, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-many, dan many-to-many. Hubungan one-to-one membutuhkan variabel instan tunggal. Bisa dilihat contohnya analisis pelanggan, dan juga desainnya itu survei pelanggan, ada sentu. Terus metode hubungan. Hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Bisa dilihat analisis, bangunan kamar, terus ada desainnya juga bangunan, lebih ada atribut kamar dan metodenya get room, headroom, remove room, terus ada kamar juga. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak asosiasi itu menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Ada contohnya di gambarnya analisis personal ke mobile, terus ada desain dari mobil ke mobil. Terus memecahkan asosiasi banyak ke banyak kembali. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi tunggal banyak-banyak menjadi 2 asosiasi satu ke banyak. Contohnya dari analisis ini person ke mobil, diubah menjadi desainnya person ke pemilikan terus ke mobile dengan one to one satu ke banyak. Terus
menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Contohnya di gambar analisis permainan tim, terus ada desainnya juga dengan permainan mempunyai lebih banyak atribut, dan juga ada skor tim atribut dengan ke tim kembali. Selanjutnya, alternatif kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Bisa dilihat di gambarnya, di analisis permainan tim, terus ada skor timnya juga tersambung lagi di desain. Terus metode pemurnian. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis RC yang menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas service, desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lainnya, manajemen objek, pengujian unit, pemulihan, terbalik, dan operasi gratis. Selanjutnya, metode pemurnian, bisa dilihat contohnya, ada sintaksnya, dan juga ada gambarnya. Juga perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Bisa dilihat gambarnya seperti contohnya. Ya, sekian dari saya untuk pertanyaannya. Sebutkan 3 jenis metode asosiasi. Bisa dilanjutkan? Ya, ini akan dilanjutkan oleh saya. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Nah, di sini ada pelanggan, terus nama depan dengan ininya string, nama belakang string juga, alamat, dan berikut dan berserta metode-metodenya. Meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FR dan NFR. Nah, bisa dilihat di gambar nih keterangannya. Berikutnya, meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Nah, ini ada contoh kohesi yang rendah dan kohesi yang tinggi. Membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interface yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Nah, ini ada gambarnya. Next. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi interface yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Nah, rangkumannya adalah selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Yang kedua, modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah panah ketergantungan itu wajib digunakan atau tidak? Terima kasih. Ya, moderator. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.